Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita berada pada bab 2 yaitu keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis atau keberagaman makhluk hidup. Sebelum kita lanjut ini, saya akan bertanya dulu nih. Coba kamu berjalan ke depan cermin. Nah, lalu perhatikan tipe rambutmu. Kemudian kamu bedakan rambut temanmu apakah semuanya sama. Jika tidak, lalu kenapa kok ada yang keriting, ada yang lurus? Nah, itu apa sih namanya? Itu adalah bentuk salah satu dari keanekaragaman hayati. Nah, kira-kira itu tingkat keanekaragaman hayati yang mana? Apakah tingkat gen, tingkat jenis, atau tingkat ekosistem? Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Nah, ketika melihat gambar ini, apa yang ada di pikiranmu? Ini adalah salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, di sini ada sekumpulan anak kecil tapi memiliki warna kulit yang berbeda. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, dan ada juga rambutnya yang keriting, ada juga yang lurus berwarna kuning atau oranye atau yang berwarna hitam, dan juga ada bola mata yang berwarna abu-abu ataupun yang hitam. Lalu apa sih arti dari keanekaragaman gen ini? Keanekaragaman gen itu adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Jadi bisa diartikan sebagai adanya variasi atau perbedaan gen. Gen itu genetik ya. Nah, jadi adanya perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, bukan hanya pada manusia, bisa juga pada hewan, pada tumbuhan. Contohnya misalnya pada tumbuhan yaitu mangga misalnya ya. Mangga itu kan ada beberapa jenis. Ada mangga golek, ada mangga harum manis, ada mangga mana lagi. Nah, kemudian contoh pada hewan misalnya. Kalau pada hewan misalnya pada kucing. Kucing ada yang berbulu warna oranye, ada yang warna hitam, ada yang berwarna putih. Nah, itu merupakan salah satu jenis keanekaragaman tingkat gen. Walaupun ia satu jenis tapi memiliki gen yang berbeda. Nah, berbeda lagi kalau keanekaragaman jenis. Kalau keanekaragaman jenis ini keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Nah, misalnya ini ada famili palem-paleman atau pinang-pinangan, yaitu jenisnya ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, kelapa sawit. Nah, kalau di keanekaragaman jenis ini terlihat perbedaan yang mencolok. Nah, sama halnya dengan hewan, misalnya pada kelompok Panthera atau genus Panthera, misalnya terdiri dari harimau, singa, macan tutul, dan jaguar. Nah, mereka itu berada dalam satu genus tapi memiliki spesies yang berbeda. Nah, sekarang keanekaragaman ekosistem. Bagaimana keanekaragaman ekosistem terjadi? Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah. Hewannya itu berbeda antara yang di hutan, di semak, di danau, di laut. Nah, itu akan berbeda. Jadi ekosistem ini terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain dan juga antara spesies dengan lingkungan. Nah, ekosistem hutan misalnya akan diisi oleh organisme yang berbeda pula dengan organisme yang ada di semak. Misalnya di hutan itu akan ditumbuhi oleh pohon yang tinggi, yang besar, atau
atau jenis hewan yang menempatinya itu ada harimau, monyet, orangutan, ataupun ular, rusa, babi, dan berbagai jenis serangga. Nah, berbeda dengan di sungai ataupun di laut, ya ada kepiting, ikan, udang, dan lain-lain. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Dua orang botanis asal Belanda ini melakukan penelitian yang menjelaskan distribusi flora Malaysiana. Flora Malaysiana ini terbagi menjadi flora dataran Sunda, flora dataran Sahul, dan flora daerah tengah atau yang disebut dengan Wales yang sangat khas dan endemik. Nah, ini adalah tumbuhan yang tersebar di flora dataran Sunda. Di daerah ini banyak didominasi oleh tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae, contohnya pohon keruing atau dengan nama ilmiahnya Dipteracarpus aplanatus, dan juga kantung semar atau yang disebut juga dengan nama ilmiahnya Nepenthes gymnamphora. Nah, ini adalah contoh dari kantung semar. Nah, yang kedua, flora dataran Sahul yang didominasi oleh sagu dengan nama ilmiah Metroxylon sagu dan pala Mitristica fragrans. Ini adalah gambar pala. Kemudian di daerah flora kawasan Wales didominasi oleh leda dengan nama ilmiahnya Eucalyptus declupta yang memiliki batang berwarna-warni. Ini contohnya. Yang kedua, persebaran fauna di Indonesia. Nah, penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Nah, di sini Wallace membuat garis-garis Wallace. Ini adalah garis Wallace yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat, dataran oriental. Nah, di sini adalah bagian barat, fauna oriental, dan dengan bagian timur. Nah, di sini adalah bagian timur, yaitu daerah Australian. Kemudian, Weber membuat garis Weber lagi yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan tengah yang dikenal sebagai daerah peralihan antara wilayah oriental dan Australian. Nah, yang pertama daerah oriental. Daerah oriental ini meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Dan banyak mamalia memiliki ukuran besar. Nih, contohnya orangutan dan harimau Sumatera. Kemudian terdapat berbagai jenis kera. Terdapat burung-burung berwarna kurang menarik tetapi bersuara merdu, contohnya jalak Bali, dan terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Selanjutnya, daerah Australian. Daerah Australian meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya, dan di daerah sini terdapat mamalia berukuran kecil. Kemudian banyak hewan berkantung, misalnya kanguru. Di sini tidak terdapat spesies kera. Kemudian burung berwarna-warni namun bersuara kurang merdu. Nah, ini adalah contoh daerah peralihan. Daerah peralihan ini meliputi daerah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, daerah ini terdiri atas hewan-hewan endemik, yaitu hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Nih, misalnya anoa, komodo, rangkong, singapuar, dan maleo. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati diantaranya yaitu sebagai sumber plasma nutfah. Nah, artinya plasma nutfah ini adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Nah, plasma nutfah ini merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk apa? Yaitu untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, kemudian sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemudian juga untuk mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Kemudian sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, kita semakin berkembangnya ilmu, kita bisa meneliti apa saja yang ada di alam sekitar kita. Kemudian juga sebagai sumber pendapatan atau devisa.
dan sebagai tempat rekreasi. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.